Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terdengar teman-teman semua? Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdhalir rusulih. Nu'minu billahi fi kulli asma'ihil husna wa sifatihil ulya. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Hayyakumullah jami'an tulab wa talibat, teman-teman ikhwan dan akhwat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita bisa bertemu secara virtual untuk bersama-sama menyimak tentang informasi yang berkaitan dengan beasiswa atau studi di Hamad bin Khalifa University, Qatar. Sebelum kita lanjutkan webinar kita lebih dalam, mari kita buka pertemuan kita pada kesempatan siang kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah, mohon maaf tadi kita telat kurang lebih 7 menit ya karena ada sedikit kesalahan teknis. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan acara kita pada kesempatan siang kali ini. Baik teman-teman semua, ikhwan dan akhwat, kita tidak berpanjang kalam. Sebelum kita lanjutkan acara kita, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan CV singkat dari pembicara kita yang ada pada siang kali ini, yaitu Ustadz Saiful Anwar. Kita akan membacakan CV singkat beliau. Nama beliau adalah Saiful Anwar. Beliau lahir di Tangerang dan pendidikannya untuk MA di Darul Muttaqin Tangerang, untuk S1 di UIN Syarif Hidayatullah, jurusan Dirasat Islamiyah. Kemudian melanjutkan studinya di International Institute for Hadith Science Darussunnah. Ini Darussunnah di Ciputat juga ya, Darussunnah. Ketika S1 beliau juga belajar di Darussunnah. Kemudian melanjutkan S2-nya di MA in Arabic Linguistic University Muhammad Premier Oujda Maroko, melanjutkan S2 di Maroko, dan sekarang sedang PhD juga di kampus yang sama di Maroko. Di selain juga beliau sedang menempuh MA in Islamic Contemporary Studies Hamad bin Khalifa University. Barakallahu fiik, berarti sekarang pembicara kita bisa kita lihat dari CV-nya, beliau sudah menyelesaikan S2 di Maroko dan sedang menempuh S2 lagi di Qatar, yang dimana beliau juga sedang menempuh S3 PhD di Maroko. Barakallahu fiik. Inilah sekilas dari profil pembicara kita pada siang kali ini. Dan untuk pengalaman mengajar beliau, bisa kita lihat ya, beliau pernah mengajar di berbagai macam lembaga pendidikan, di antaranya di Universitas Al-Azhar Indonesia, kemudian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian di beberapa sekolah dan kampus-kampus lainnya. Inilah sekilas biografi dari pembicara kita pada siang kali ini. Dan ketika kita berbicara Qatar, mungkin teman-teman semua pertama kali terbenak itu adalah Piala Dunia ya. Piala Dunia 2022 yang kemarin baru dilaksanakan di Qatar. Namun jauh sebelum itu, kita katakan 10 atau 13 ya, kurang lebih tahun yang lalu, kita melihat ada sebuah buku, yaitu Notes from Qatar ya, yang ditulis oleh Muhammad Asad, yang dimana ketika itu kawan-kawan saya banyak sekali yang membaca buku tersebut gitu, dan sebagian mereka ada keinginan untuk kuliah di Qatar. Dan sekarang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan pembicara kita terkait tentang perkuliahan di Qatar, yang dimana kita lihat teman-teman semua mayoritas di sini merupakan alumni S1 atau mahasiswa aktif S1, karena kita bisa melihat di list Hamad bin Khalifa sendiri untuk S1 itu tergolong sedikit, banyaknya untuk S2 dan S3. Begitulah sedikit mukadimah dari saya. Sebelum kita lanjutkan, kita akan menyapa Ustadz Saiful. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahal Ustadz? Antum sekarang lagi di Qatar atau di Indonesia Ustadz? Alhamdulillah baik, lagi di Qatar. Lagi di Qatar, Masya Allah ya. Ini memang ketika kita mengupload flyer antum Ustadz, ada yang komen Ustadz.
Itu dosen Ana di FDI katanya. Benar Ustaz ya? Antum di FDI ngajar Ustaz? Iya, ya, sudah Oh, beberapa Masya Allah. tahun yang lalu. Berapa tahun ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi Ustadz, insya Allah untuk waktu ke depan kita akan bagi 2 sesi ya, sesuai dengan waktu yang Antum punya. Setengahnya untuk pemaparan dari Ustadz tentang pandangan-pandangan yang sepertinya perlu Antum sampaikan kepada pendaftar, dan sisanya akan kita gunakan untuk sesi tanya-jawab. Atau mungkin sesi tanya-jawab akan kita gunakan lebih besar porsinya dibandingkan sesi pemaparan. Barakallahu fiik Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Kepada Ustadz, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menginisiasi acara ini demi membagikan informasi lebih luas terkait dengan Hamad bin Khalifa University Scholarship gitu ya. Kemudian yang kedua juga sebagaimana diinformasikan oleh panitia sebelumnya, teman-teman yang ikut webinar pada hari ini itu mayoritas sudah membaca beberapa informasi terkait Hamad bin Khalifa University itu sendiri. Maka pada kesempatan kali ini saya tidak akan berpanjang lebar, hanya beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Setelah itu nanti kita akan langsung berlanjut kepada sesi tanya jawab. Nah, kalau kita bicara atau membahas tentang Hamad bin Khalifa, ini sebagaimana tadi sudah diberikan satu clue dari pembawa acara atau dari MC. Namanya Hamad bin Khalifa University ini sebenarnya awalnya itu dia tidak berbentuk dalam satu institusi berbentuk universitas. Dulu namanya itu masih Qatar Faculty Islamic Studies atau QFIS. Itu di bawah Qatar Foundation. Seperti itu. Itu pada tahun 2010. Nah, kemudian seiring dengan perkembangannya, akhirnya dari Qatar Faculty Islamic Studies itu, ya Qatar Foundation tentu dengan beberapa stakeholders yang ada di Education City itu akhirnya membentuk HBKU, ya. Akhirnya membentuk Hamad bin Khalifa University, sehingga dia menjadi satu universitas yang utuh begitu dengan beberapa fakultas yang ada. Nah, data yang ada sampai hari ini satu hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya ya. Jumlah mahasiswa di HBKU ini tidak banyak, yaitu sekitar yang tercatat, ini data terupdate itu adalah 916 mahasiswa. Dan yang menariknya itu hampir kita katakan itu 72%-nya itu adalah international student, international student. Jadi yang orang Qatar aslinya itu hanya 28%. Jadi 72%-nya hampir semuanya student asing gitu. Dari 70 negara ini yang tercatat ya. Nah, kemudian sebagai sebuah university kalau kita lihat, nanti juga teman-teman bisa melihat langsung sebenarnya ke website HBKU-nya, dia memiliki beberapa fakultas. Nah, tapi mereka menyebutnya dengan college di sini. Ada College of Islamic Studies, ada College of Humanities, ada College of Science, ada College of Law. Sampai terakhir itu adalah College of Public Policy. Nah, yang menarik di sini hampir semua college itu hanya membuka graduate, jadi graduate studies. Jadi undergraduate-nya itu hanya ada satu yang baru terbaru itu adalah graduate-nya itu adalah di College of Science gitu, Computer Engineering itu. Ya,
Bachelor degree in Computer Science kalau saya tidak keliru, nanti bisa dilihat dan dicek lagi. Nah, cuma ya ini ada info terbaru sebenarnya, beberapa college itu ada keinginan untuk membuka S1 gitu. Nah, cuman itu prosesnya seperti apa, nanti bukanya seperti apa, apakah ada scholarship-nya atau tidak, itu membutuhkan informasi lebih lanjut sebenarnya. Nah, kemudian kita misalnya ya ada CHSS, ada College of Humanities, ada College of Science and Engineering. Nah, ini yang saya pribadi itu ada di College of Islamic Studies. Nah, mungkin teman-teman di sini juga mayoritas ya dari Islamic Studies ya. Jadi untuk College of Islamic Studies itu kalau mencari MA programnya, ya, MA programnya itu ada 2. Yang MA program in Islamic Contemporary Studies, spesialisasinya atau majornya itu lebih kepada Fiqh and Society. Nah, yang kedua itu adalah MA in Islamic Contemporary Studies, tapi majornya itu atau specialty-nya itu adalah Islamic Thought gitu. Nah, yang menarik untuk yang Islamic Contemporary Studies, yang Fiqh and Society, itu bahasa pengantarnya bahasa Arab. Meskipun dalam beberapa kesempatan ya ada dosen misalnya yang memberikan tugas gitu untuk membaca misalnya jurnal-jurnal terbaru yang berbahasa Inggris. Makanya meskipun dalam program dia bahasa pengantarnya bahasa Arab, dia tetap ada requirement-nya itu adalah paling tidak siapapun yang ingin apply kepada jurusan ini itu harus memiliki sertifikat IELTS. Itu tidak banyak ya, kalau saya tidak keliru itu sekarang sudah lebih turun Mas, malah. Pas zaman saya itu masih 5.5 gitu. Nah, sekarang itu kalau saya tidak keliru itu 5.0 atau IELTS-nya 5 itu sudah cukup. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman karena HBKU ini secara keseluruhan ya. Sebentar. Nah, HBKU itu secara keseluruhan kan dia sebenarnya graduate university. Jadi basis pembelajaran di kampus ini itu berbasis riset ya. Jadi teman-teman itu istilahnya itu kalau mengharapkan untuk pendalaman dari sisi materi itu tidak pas datang ke sini. Ya mungkin bisa misalnya meskipun misalnya ada beberapa course-nya dalam beberapa kelas, tapi kebanyakan itu yang dibebankan untuk menyelesaikan course-nya itu adalah mahasiswa dalam bentuk tulisan-tulisan paper dan lain sebagainya begitu ya. Jadi memang berbasis riset gitu kampusnya. Itu yang ingin saya saya garis bawahi kepada teman-teman ya. Makanya kenapa meskipun ada satu jurusan yang menggunakan bahasa Arab, itu tetap diminta language certificate-nya itu IELTS-nya itu tetap diminta gitu. Karena mereka fokusnya pengen ada istilahnya itu keaktifan akademis dari si mahasiswa untuk ikut nimbrung dalam case atau beberapa permasalahan yang sedang dibicarakan dalam bidangnya. Ya kan mau tidak mau kita harus membaca beberapa jurnal dalam bahasa Inggris seperti itu dan harus mengerti. Nah, kemudian ini fakultasnya ya. Nanti kita langsung juga ini yang paling inti juga mungkin yang teman-teman ingin ketahui ya. Terkait dengan apa saja sih yang perlu disiapkan. Pertama itu adalah ijazah. Ya, ijazah nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris bisa, ke bahasa Arab juga bisa. Tapi kalau selain ke jurusan yang Islamic Contemporary Studies, saya lebih rekomendasikan untuk diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu. Misalnya ada yang ingin ambil jurusan Islamic Finance, ada Master of Science in Islamic Finance. Nah, kemudian juga ada PhD-nya itu baru PhD in Islamic Finance. Sebenarnya sudah ada istilahnya dari pihak College of Islamic Studies
itu sudah mengajukan untuk pembukaan PhD in Islamic Contemporary Studies. Nah, tetapi masih dalam proses menunggu tanda tangan persetujuan dari propose atau dari President of University. Itu sebenarnya sudah keluar izinnya, cuma tinggal ditandatangani saja. Katanya entah next year atau 2 years itu akan dibuka jurusan PhD in Islamic Contemporary Studies. Nah, kemudian juga akademik transkrip ini juga perlu diterjemahkan. Ya, terus jangan lupa ya untuk dilegalisir. Dilegalisir oleh Kemenkumham, Kemenlu, dan juga Kedutaan Besar Qatar di Jakarta. Itu poin yang penting yang harus teman-teman ingat. Kemudian teman-teman juga diminta nanti membuat CV gitu ya. CV. Nah, terkait CV ini yang lebih saya sarankan, karena ini yang menarik ya, HBKU ini tidak memandang usia ijazah dan juga tidak memandang even kamu udah ngambil S2, terserah kamu mau udah ngambil S3 juga, kamu ngambil S3 lagi, dia tidak masalah. Karena bagi dia itu adalah yang terpenting adalah bagaimana yang terdaftar di kampus mereka itu bisa memberikan impact buat nama baik kampus mereka. Jadi even saya itu sudah S2 di Maroko tapi jurusan Arabic Linguistik ya. Nah, kemudian saya ada ketertarikan untuk juga memperdalami dalam permasalahan hukum Islam dan isu-isu sosial. Akhirnya saya daftarlah di Islamic Contemporary Studies yang Fiqh and Society itu. Nah, itu ketika saya mencantumkan CV, misalnya saya sudah memiliki beberapa karya tulis, terus ada beberapa publikasi di jurnal yang terakreditasi, itu mereka lebih lebih mudah sepertinya dalam proses menyeleksi dibandingkan misalnya teman-teman yang masih belum ada pengalaman untuk menelitinya dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi makanya dengan landasan itu ini juga sebagai motivasi untuk teman-teman yang kemungkinan pada hari ini itu sebenarnya masih dalam proses S1 gitu ya. Kalau memang ingin mengambil jalur akademisi ya dari S1 pun harusnya sudah mulai aktif menulis. Paling tidak kalau tidak bisa sendiri untuk mempublikasikan karya tulisnya di beberapa jurnal yang akredit gitu, itu teman-teman bisa lah misalnya kerjasama dengan dosennya gitu. Seperti yang pernah saya lakukan ketika saya S1 dulu itu, karena kalau tidak ada, tidak ada istilahnya itu background dari segi pengalaman penelitian dan beberapa publikasi yang sudah publish, itu, meskipun ya even let's say lah GPA-nya teman-teman itu sampai, 4.0 gitu, itu nggak akan berpengaruh sekali untuk si, yang examiner-nya itu atau yang menyeleksi teman-teman itu untuk melirik CV teman-teman. Karena ada beberapa misalnya teman-teman kita atau teman-teman saya itu, yang apply even dia misalnya IPK-nya 3,9 dan lain sebagainya, prestasi akademik misalnya di, debat, di lomba ilmiah dan lain sebagainya, tapi nggak ada misalnya tulisan yang berbentuk, jurnal yang pernah dia publish. Terus ada saingan yang ketika itu udah settle dengan penelitian yang ada dari negara lain ya, karena kita tidak hanya bersaing dengan orang-orang yang apply dari Indonesia. Sistemnya itu nggak ada misalnya kuota untuk Indonesia itu 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, tidak ada seperti itu. Jadi mereka itu dari menyeleksi itu, ini sepengetahuan saya ketika saya berdiskusi dengan dosen saya ya, karena beliau juga ketika ingin buka PhD ini menawarkan saya juga untuk ngambil second PhD, tapi karena satu dan lain hal saya tidak bisa mengambil itu, akhirnya beliau bilang begini, karena kita itu sebenarnya nggak mandang, nggak apa-apa kamu udah PhD tidak apa-apa, kamu sudah master juga kan kemarin kita tidak apa-apa. Yang penting kamu bisa ketika kamu aktif sebagai mahasiswa, si college itu bisa membuktikan kepada university ini loh orang-orang yang kita pilih itu memang mereka yang bisa melakukan penelitian dan istilahnya itu punya andil untuk menaikkan reputasi kampus kita, seperti itu. Nah, makanya saran saya teman-teman yang masih S1 pun berusahalah untuk menulis menulis tulisan ya sesuai dengan keahlian teman-teman, sesuai dengan bidang teman-teman dan mencoba untuk mengirimkannya beberapa jurnal yang sudah terakreditasi.
Nah, kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan language proficiency atau kemampuan bahasanya. Ini untuk sebenarnya yang ngambil Islamic Contemporary Studies yang PK and Society itu bebannya jadi dua ya. Dia selain harus bisa berbahasa Arab, paling tidak dia juga harus bisa memahami beberapa sumber yang berbahasa Inggris. Itu yang menjadi tambahannya. Tapi kalau jurusan lain misalnya bahasa Inggris saja, IELTS dan semuanya, itu ada requirement-nya bisa dibaca nanti di website-nya, bisa dilihat misalnya berapa minimal nilainya dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman tengok langsung ya. Setahu saya kalau yang Islamic Contemporary Studies, yang Islamic Thought, yang bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris tuh kalau tidak keliru itu 6 IELTS-nya itu minimal. Seperti itu. Nah, kemudian juga teman-teman harus membuat statement of purpose gitu. Jadi harus bikin semacam apa sih motivasi teman-teman apply ke HBKU itu sendiri. Nah, ini dalam pembuatan ini yang harus diperhatikan adalah tidak perlu mengawang-awang ya. Ya. Teman-teman itu tidak perlu mengawang-awang menulisnya ya. Tapi yang teman-teman lakukan itu adalah tulis saja sejujurnya, tetapi harus ada apa namanya itu relate poinnya dengan jurusan yang teman-teman apply gitu ya. Harus ada titik temunya antara kenapa apply di jurusan ini gitu ya. Kemudian nanti juga teman-teman membutuhkan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini itu tidak perlu ya misalnya saya mau rekomendasi ke menteri-menteri apa atau orang besar ya, direktur apa, tidak perlu sebenarnya. Saya pengalaman 2 kali saya daftar di HBKU itu, ya tahun 2015 sebenarnya saya pernah daftar juga di HBKU, hanya ketika lulus juga dan saya juga lulus LPDP, akhirnya saya lebih pilih LPDP kan karena satu dan lain hal gitu. Akhirnya saya lebih pilih LPDP dibandingkan pas itu masih Qatar Faculty Islamic Studies. Di 2 kali saya apply dan 2 kali saya diterima, saya tidak pernah menggunakan rekomendasi yang spesial misalnya, cukup dosen siapa yang mengajar saya, ya. Even misalnya dosen itu belum belum profesor, it's okay, nggak masalah gitu karena rekomendasi itu yang mereka minta itu yang penting dari seseorang yang tahu kamu dan dari segi akademis itu dia memang juga seorang akademisi di kampus ya dan istilahnya itu hanya sebagai faktor pendukung saja. Jadi tidak mesti misalnya saya mau wah rekomendasinya rektor apa. Yang saya lihat itu tidak terlalu berpengaruh ya. Karena 2 kali saya apply, saya hanya minta rekomendasi ke dosen-dosen yang dekat dengan saya, yang meskipun mereka bukan pejabat begitu, alhamdulillah tetap diterima. Nah, terus yang terakhir ini ada GRE atau Graduate Record Exam. Nah, itu untuk yang Graduate Record Exam ini beberapa jurusan aja ya. Seperti misalnya kalau daftar di College of Science atau di Islamic Studies, PhD in Islamic Finance itu mereka minta GRE. Nah, kalau teman-teman belum tahu GRE itu apa, dia semacam tes potensi akademik tapi berbahasa Inggris ya. Jadi kayak ada logika matematikanya dan lain sebagainya tetapi dalam bahasa Inggris ya. Itu juga ada nilai batas minimumnya. Nanti bisa dilihat di jurusan yang apa namanya, yang ingin didaftar dan dia membutuhkan GRE. Nah, kemudian kita langsung aja ya, apa aja sih keuntungan kalau dapat beasiswa di Hamad bin Khalifa University gitu ya. Yang sudah di-cover itu apa aja oleh Qatar Foundation itu ya. Pertama, kalau untuk College of Islamic Studies ini teman-teman akan mendapatkan annual tickets gitu. Jadi setiap tahun nanti akan ada liburan musim panas gitu. Terus sekitar 3 bulan 4 bulan lah. Dan itu kita diberikan tiket PP ya. Ya even misalnya teman-teman pulang ya don't worry be happy seperti itu. Teman-teman akan tetap mendapatkan stipend yang ada. Nah, kemudian housing nanti dapat juga ya kayak apartemen begitu dan di dalamnya ada beberapa fasilitas ya kayak fasilitas olahraga, berenang dan lain sebagainya ya tujuannya untuk menjaga kesehatan mental teman-teman ya karena di sini saya juga ada teman misalnya yang sudah ambil S2 di Amerika di Toronto itu. Nah, kemudian dia dengan jujur dia bilang memang di sini itu pressure-nya itu lebih tinggi begitu. Makanya wajar Qatar Foundation itu memberikan beberapa fasilitas pendukung tujuannya ya supaya
teman-teman nggak cuman stres dengan tugas kuliah dan lain sebagainya, tapi bisa juga merelaksasi diri seperti itu. Ada juga nanti konsultasi kesehatan mental gitu ya. Kemudian teman-teman juga dapat, uang bulanan ya, tapi tidak dapat misalnya makannya bagaimana kita masak sendiri. Karena jangan jangan khawatir ya istilahnya itu apartemennya itu dilengkapi dengan dapur yang sudah lengkap kecuali beberapa beberapa peralatan yang teman-teman harus beli sendiri begitu ya untuk memasak. Nah, kemudian juga ada conferences fee itu. Jadi kalau teman-teman berhasil, abstraknya itu diterima, kemudian ikut conference yang reputable tentunya ya, yang reputasinya bagus conference-nya, itu bisa dibayarkan oleh universitas, tapi sistemnya itu adalah sistem reimburse gitu. Seperti teman saya itu ada yang ikut conference di Italia. Nah, kemudian, dia ikut, kemudian bisa di-reimburse. Bahkan misalnya teman-teman nulis di jurnal, Scopus Q1 misalnya ada biayanya, itu tetap kampus akan mereimburse biaya tersebut gitu. Nah, itulah sekilas apa saja yang teman-teman akan dapatkan dan apa saja yang teman-teman perlu siapkan kalau seandainya teman-teman ingin apply di HBKU University, seperti itu. Wah, barakallahu fiik Ustadz, terima kasih banyak atas pemaparannya. Dan memang kita lihat ya, ada beberapa penyampaian yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya, dan juga ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, ya seperti disampaikan tadi oleh Ustadz Saiful Anwar. Tapi Ustadz, kalau dari Antum, waktu yang tersedia masih ada berapa Ustadz? Masih secukupnya atau? Kita kasih setengah jam deh ya. Oke, mungkin sekarang teknisnya Ustadz, tanya jawab dan kita sudah mengantongi pertanyaannya, dan insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh Antum Ustadz. Oke, untuk pertanyaannya, apakah kalau Antum tidak tahu mungkin ini Ustadz ya, bisa nanti, kan memang informasi kampus itu terlalu luas Ustadz ya, ada yang mungkin Antum tahu dan Antum tidak tahu. Dan seandainya ada yang Antum tidak tahu, mungkin nanti teman-teman bisa langsung cek sendiri ke websitenya. Oke. Ini ada pertanyaan, untuk jurusan translation lebih dikhususkan untuk mahasiswa Arab atau Indo atau bagaimana Ustadz? Setahu saya itu, ini langsung saya jawab aja ya. Jadi pertanyaan sebenarnya langsung saya jawab. Nah, untuk jurusan translation itu sebenarnya campur juga. Ada bukan cuman orang Arab sini, bukan hanya misalnya orang internasional, semuanya campur. Itu yang karena tahun kemarin tuh pas tahun saya apply, itu ada satu orang kalau saya tidak keliru itu alumni UGM gitu, yang juga daftar di jurusan translation dan dia berhasil sampai kepada fase wawancara begitu. Cuman setelah wawancara qadarullah saya nggak tahu kenapa tidak diterima seperti itu. Nah, itu artinya apa? Untuk jurusan translation itu terbuka gitu, bukan hanya untuk orang Arab saja. Itu terbuka untuk siapapun. Oke. Kemudian saya tadi bertanya, apakah HBKU dengan Doa Institut satu lembaga? Oh, beda. Beda ya? Heeh. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk TOEFL bagi pelamar jurusan fikih dan masyarakat, jika nilai TOEFL-nya bukan IBT bagaimana? Apakah bisa TOEFL paper bisa dikonversikan ke nilai TOEFL IBT? Saya tidak tahu masalah itu ya, tapi yang lebih amannya itu mengambil IELTS saja atau IBT. Itu lebih amannya ya, karena itu fase dokumennya. Checking dokumen itu kan fase paling pertama untuk sebelumnya nanti setelahnya itu diundang wawancara. Jadi kalau misalnya kita berani gambling terus kita pakai ITP misalnya, saya khawatirnya malah nggak dipertimbangkan gitu. Itu aja sih. Oke, baik Ustadz. Kemudian tadi Ustadz menjelaskan kalau Ustadz mendapatkan rekomendasi dari dosen ya di kampus. Ada yang bertanya, kalau rekomendasi dari tempat kerja, apakah itu relate Ustadz atau bagaimana Ustadz? Ini juga ada pengalaman teman saya, tapi dia di College itu ya of Humanities gitu. College of Humanities ada yang dulunya kerja di bank, di CMB Niaga kalau tidak salah itu. Nah, kemudian dia dapat rekomendasi dari bosnya gitu. Itu bisa juga. Oh bisa ya, Masya Allah.
Kemudian, apakah magisternya harus linear Ustaz dengan S1 sebelumnya? Oh iya, tentu ya. Kalau linearisasi itu penting karena mereka melihat kepada kan ini setelah ini kan fasenya udah fase ini kan istilahnya fase peneliti gitu. Kalau dia nggak relate itu agak sulit juga untuk diterima. Kecuali misalnya masih dekat-dekat ya. Misalnya begini, Islamic Contemporary Studies. Kita kan tahu nih kalau yang di Indonesia itu kan adanya tafsir hadis misalnya gitu ya. Terus ada jurusan misalnya bahasa Arab begitu ya. Nah itu masih bisa direlatekan sama mereka gitu. Mereka masih bisa mau nerima gitu. Nah tetapi misalnya teman-teman mau masuk ke Islamic Studies, nah S1-nya teknik, nah itu nggak bisa gitu. Nah, itu udah jauh sekali gitu. Atau misalnya mau masuk Islamic Contemporary Studies, tapi jurusannya jurusan misalnya ya jurusan matematika itu nggak bisa. Itu aja sih. Oke, baik Ustadz. Kemudian ada yang bertanya Ustadz terkait, oh ya, ketika di sana apakah mungkin bisa sambil bekerja Ustadz atau Tidak, peraturannya wajib untuk fokus? ini yang menarik ya. Jadi kata foundation itu dia tidak mengizinkan kita bekerja karena visanya kita tuh visa pelajar. Dan teman-teman sebenarnya tidak perlu bekerja. Untuk apa bekerja kan? Stipend yang mereka berikan itu sudah lebih dari cukup. Nah, kalau justru mereka akan sangat kecewa. Jadi begini, ya, saya nggak tahu sih nanti teman-teman mungkin yang terlewat pintar dan cerdas gitu, misalnya ya udahlah saya pengen sambil kerja begitu. Ini pengalaman saya ya, kita nggak kerja saja itu agak keteteran gitu. Kenapa? Soalnya mereka kalau seandainya kita tidak menjaga ya, sebenarnya IPK-nya tidak sulit. Itu yang dibatasi itu adalah 3,2 ya. 3,2 itu minimal kalau mau save scholarship kita. Kalau kita gagal mendapat GPA 3,2 itu langsung dipulangkan tanpa basa-basi. Ada beberapa orang Indonesia, itu profesor saya cerita gitu, ada beberapa orang Indonesia yang dipulangkan, ada satu orang gitu kalau tidak saya keliru gitu, dipulangkan karena tidak memenuhi target gitu. Nah itu makanya teman-teman tidak perlu bekerja. Asalnya ada boleh bekerja nggak? Ada yang menyediakan. Kata foundation itu menyediakan namanya student employer begitu ya atau part time untuk student tapi masih di dalam kawasan Qatar Foundation bukan di luar. Kalau misalnya kerja di luar tidak bisa, kalau di dalam dia ada kesempatan untuk part time. Ya tapi itu lagi-lagi juga ada proses penyeleksiannya dan teman-teman juga harus bisa mengukur lah istilahnya itu. Karena tujuannya kenapa saya menyampaikan seperti ini, jangan sampai salah fokus begitu. Karena yang dibawa itu adalah nama baik orang kita gitu. Kalau seandainya ada catatan seperti itu sampai gara-gara ada yang pernah dipulangkan di tahun itu, di tahun setelahnya itu tidak ada orang Indonesia yang diterima di sini. Itu sedikit catatan aja untuk teman-teman. Misal ditanya bisa bekerja, tidak ada part time bekerja di sini ada, tapi di dalam Qatar Foundation itu juga melalui proses seleksi. Tapi lagi-lagi istilahnya kalau saya lihat kepada diri saya itu kayaknya sudah tidak perlu bekerja itu. Itu aja sih. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Dan untuk teman-teman semua, maaf ya, kami tidak membacakan semua pertanyaan. Jika ada pertanyaan yang kita rasa sudah dibahas Jawab. ketika Ustadz menjelaskan pemateri, berarti kita tidak akan membacakan pertanyaan tersebut. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Untuk pendaftaran di sini, Ustadz, apakah konsisten setahun sekali atau setahun 2 kali atau tidak konsisten, Ustadz? Seperti pendaftaran mungkin Saudi ya, Saudi zaman dulu kan nggak konsisten, bagaimana Ustadz? Kalau HBKU itu sendiri dia konsisten ya. Sekarang sedang buka, dia tuh biasanya di Desember ke Februari untuk international student. Jadi terakhir itu penutupan juga tahun ini itu 1 Februari 2023 itu udah ditutup pendaftarannya. Jadi kalau ingin mendaftar itu daftar sekarang dan biasanya dia konsisten di bulan Desember, Februari atau Desember, Maret begitu. Dia tidak bisa sembarang misalnya di bulan apa apply nggak bisa, nggak ditutup itunya portalnya, portal pendaftarannya. Baik Ustadz. Kemudian ada
lagi tentang rekomendasi. Tadi kan sudah dijelaskan ada boleh dari dosen walaupun bukan tokoh masyarakat sekalipun, ada juga dari tempat kerjanya ya. Tadi saya MB. Di ini ada yang bertanya bagaimana dari ormas gitu. Ada seorang peserta, dia anggota ormas tertentu, dapat dari ormas atau dari lembaga sosial atau dari lembaga kemanusiaan lainnya. Apakah bisa, Ustaz? Kalau itu saya kurang tahu, karena saya hanya menjawab berdasarkan beberapa pengalaman teman-teman ya. Kalau itu saya tidak tahu. Yang saya tahu itu cuma dari dosen dan dari tempat kerja. Kalau dari ormas saya tidak tahu. Apa ya? Makasih, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk lulusan S1 Timteng yang syahadahnya sudah berbahasa Arab, apakah perlu diterjemahkan ke bahasa Inggris, Ustaz? Atau Tidak tidak? perlu. Tidak perlu. Itu tergantung jurusan yang di-apply ya. Misalnya di Islamic Contemporary Studies yang saya studi ini, itu tidak perlu. Itu tidak perlu diterjemahkan ijazahnya. Tetapi kalau misalnya mau apply ke kayak Islamic Finance dan lain sebagainya, itu perlu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Oke, baik. Kemudian ada yang bertanya lagi, untuk program Fikih dan Society, GRE atau GMAT and Research Proposal, apakah jadi syarat wajib untuk program Fikih and Society, Ustaz? Syarat wajib tidak. GRE itu tidak ya, kalau GRE dan GMT itu tidak. Tapi kalau proposal of research itu saya sarankan cantumkan. Ya, jadi kalau memang ada yang punya proposal of research itu misalnya udah matang nih, bagus dan ada kaitannya dengan Fikih and Society, disertakan aja. Begitu nanti kan ada tuh dokumen-dokumen tambahan, dan kemarin saya daftar pun saya menyertakan gitu. Makanya itu malah bisa menjadi poin tambahan gitu ya untuk yang menyeleksi itu memilih dia untuk pas wawancara. Karena akan ada yang ditanyakan, kalau tidak menyertakan tidak wajib sebenarnya, tidak masalah. Tapi kemungkinan untuk dipanggil ke setiap wawancara itu masih 50-50 lah. Seperti itu. Oke, baik, Ustaz. Dan kemudian ketika ingin daftar untuk S2 ya, ini pertanyaannya, saya sudah lulus S2 Pendidikan Bahasa Arab, tapi ijazah yang saya miliki yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab hanya ijazah S1 saya. Apakah lebih baik upload ijazah S1 Arabik atau S2 Indonesia? Ini bagaimana, Ustaz? Saya kurang paham juga. Kalau yang si penanya ini mau daftarnya di S2, ya, misalnya dia pengen ambil S2 kedua, ya, seperti saya case-nya, itu tidak perlu upload ijazah S2. S1 aja, S1-nya yang dipakai. Tapi kalau mau apply untuk yang S3, maka ijazah S2 yang harus dicantumkan. Jadi nggak dua-duanya ya. Itu tergantung mau mau apply-nya program apa. Kalau program S2 ya pakai ijazah S1. Kalau mau daftar di S3 ya pakai ijazah S2. Gitu. Oke, baik, Ustaz. Kemudian ada yang bertanya juga, Ustaz, apakah yang diterima itu pasti mendapatkan beasiswa atau tidak, Ustaz? Tidak. Misalnya begini, pada pas wawancara itu kan ada pas saya itu yang bareng sama saya itu ada sekitar 16 orang ya, 16 orang yang wawancara bareng saya. Tapi itu sistemnya, kenapa saya bisa tahu 16? Karena dia sistemnya kita bisa ngeliat dari email yang dikirim oleh kampus gitu ya. Nah, tapi ketika wawancara dia sendiri-sendiri gitu. Jadi nanti kamu sendiri, terus ada 2 profesor gitu. Pas ketika saya ada yang berbahasa Arab 1 ya, ada yang berbahasa Inggris 1 ya, Prof. Alexander Cairo yang dari Leiden gitu. Nah, ketika wawancara istilahnya itu teman-teman memang ya perlu menunjukkan tapi jangan lebay gitu ya. Jadi perlu menunjukkan tapi jangan lebay gitu. Dan itu pas wawancaranya itu beberapa orang ada yang diterima dapat letter of acceptance, tetapi dia tidak mendapatkan beasiswa. Nah, karena misalnya beasiswa yang diperuntukkan itu di jurusan saya misalnya cuma 3 seat ya, cuma 3 bangku misalnya yang diperebutkan untuk tahunnya saya. Nah, ada yang diterima 6 orang nih.
Nah, itu yang 3, dia nggak dapat beasiswa. Kalau mau ambil datang silahkan, tapi kalau untuk orang Indonesia saya kira akan berpikir 2 kali untuk mengambilnya ya. Karena bayarannya saja itu tuition fee-nya lumayan ya. 1 tahun itu sampai 100-200 jutaan tuh sampai. Itu makanya kalau nggak dapat beasiswa mending tidak perlu gitu, tidak usah lah. Kalau misalnya bayar segitu mending teman-teman ke kampus, Eropa atau kampus mana gitu ya, atau kampus Timur Tengah lain lah yang tidak perlu. Karena di sini nanti kalau nggak pakai beasiswa, yang harus dipikirkan tuh adalah akomodasi. Di sini biaya paling mahal itu adalah apartemen, ya. Itu yang sederhana saja misalnya studio itu bisa sampai 12-16 jutaan gitu. Itu nggak bisa, kalau hitungan saya sih nggak bakal masuk gitu. Ada jadi yang nggak diterima yang diterima tapi nggak pakai beasiswa ada, tapi jarang sekali yang mengambil, jarang sekali yang ngambil. Baik, terima kasih Ustadz. Berarti beasiswa kalau saya baca itu memang ini ya, ada persenannya, ada yang 100, ada yang 75, ada 50, itu benar Ustadz? Nah itu ada, misalnya lulus terus dia dapat tuition fee aja 80%. Berarti dia harus bayar 20%, tetapi harus dipikirkan juga tuh, untuk biaya hidupnya. Nah biasanya misalnya Qatar Foundation tuh pintar ya, dia memanage-nya itu. Kalau ada yang dapat beasiswa 70%, misalnya dia harus bayar tuition fee 30%. Nanti misalnya ada kerjaan untuk jadi asisten profesor gitu. Tapi asisten profesor ini jangan digambarkan ya seperti di Indonesia, misalnya asisten profesor itu ya kerjanya ngajar dan sebagainya. Enggak ya, kalau di sini tuh ya asisten profesor tuh misalnya bantuin beliau mengcopy referensi yang beliau butuhkan gitu di perpustakaan dan lain sebagainya, seperti itu tuh kerjanya. Nanti teman-teman biasanya sama Qatar Foundation tuh ditempatkan ke situ gitu supaya ada uang tambahannya buat bayar gitu, untuk bayar housing atau untuk jajannya per bulan gitu. Itu pun nggak nutup sih, kalau menurut saya itu nggak bakal bisa nutup gitu. Jadi ada yang seperti itu 80%, 75%. Kemarin yang pas barengan saya ada yang diterima dapat 80% gitu tuition fee, tapi akhirnya mereka pada nggak ngambil gitu, katanya terlalu mahal dan terlalu tinggi dan tidak bisa ketutup juga dengan part time kerja yang disediakan, akhirnya mereka lebih baik memilih mundur seperti itu. Baik, barakallahu fiik Ustadz. Kemudian ada yang bertanya, untuk skor TOEFL ini penjurusannya sama atau beda-beda Ustadz? Beda-beda ya, bisa dilihat ke setiap jurusan. Nanti teman-teman kalau buka websitenya, pilih college-nya, lihat requirement-nya, bagian language proficiency-nya bisa dibaca. Beda-beda. Oke. Kemudian ada yang bertanya, apakah untuk jurusan sains dan teknik dibutuhkan sertifikat teknik komputer sebelumnya? Ini saya Teknik komputer itu tergantung jurusannya. Kalau jurusan yang perminyakan gitu ya nggak perlu. Kalau misalnya sustainable energy itu tidak perlu sertifikat seperti itu. Ya pokoknya gini ya teman-teman ya. Yang teman-teman lakukan itu misalnya yang pengen jurusan sains gitu, tinggal pergi ke HBKU-nya, lihat College of Science and Engineering, lihat di requirement-nya gitu. Itu aja. Oke, baik Ustadz. Kemudian ada yang bertanya, beliau mengamati tahun lalu, beliau melihat belum ada akhwat yang mendapatkan beasiswa di Indonesia ya Ustadz ya, 100%. Apakah benar Ustadz HBKU itu didominasi oleh laki-laki gitu untuk beasiswanya atau bagaimana Ustadz? Enggak. Saya punya teman dari Kazakhstan, Uzbekistan, dan Pakistan perempuan. Enggak. Oh, Itu jadi sebenarnya mereka, iya lihat. Jadi gini, bahkan yang bareng saya itu ada satu orang Indonesia alumni Pakistan gitu ya, dia perempuan, itu diundang sampai wawancara. Yang pas angkatan saya, jadi nggak didominasi laki-laki perempuan, malah di sini lebih banyak juga perempuan ya, kayaknya lebih banyak juga perempuan. Jadi memang ini Ustadz ya, tidak ada kuota gender gitu Ustadz ya, maksudnya Oh memang nggak ada. tidak ada. Oke. Kemudian ada yang bertanya Ustadz,
berapa lama waktu keberangkatan ke HBK? Maksudnya ini gimana? Mungkin dari ini, Ustaz, proses tes sampai keberangkatan itu bagaimana, Ustaz? Waktunya, estimasi. Nah, untuk gini ya, saya juga ingin menyampaikan nih supaya nantinya teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah, misalnya udah apply nih, sudah submit application, itu jangan ini kapan sih jawabannya ya. Jadi kalau selama waktunya itu masih dibuka, itu nggak mungkin jawabannya datang. Biasanya setelah waktu ditutup, misalnya Februari tanggal 1 itu penutupan, submit dokumen. Nanti itu undangan untuk wawancara, itu biasanya di akhir Maret atau awal April gitu. Nah, dari wawancara itu tergantung ya. Teman saya ada yang dapat jawaban setelah 3 minggu. Kalau saya pas itu 3 hari setelah wawancara saya udah dapat jawaban. Teman saya ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu. Gitu. Itu tergantung sebenarnya. Kalau jawaban misalnya kapan dapat kepastiannya. Nah, kalau sudah ada jawaban itu, nanti biasanya teman-teman diminta itu semuanya. Dokumen lengkapnya. Paspor, tes kesehatan, kemudian ya paspor dan tes kesehatan, ijazah-ijazahnya, sertifikat-sertifikat aslinya yang diupload itu diminta melalui email. Nanti setelah diserahkan, itu langsung kita dikirimi sama mereka. Visa sementara 3 bulan sebelum nanti bikin residen di sini ya. Jadi visa 3 bulan itu nanti di sini diganti residen, KTP gitu. Nah, kemudian setelah itu dengan email itu juga berbarengan dengan itu kita dikasih tiket pesawat. Udah ketahuan berangkatnya tanggal berapa. Nah, cuman proses menunggu dari submit aplikasi ke wawancara itu yang agak sabar gitu. Mungkin 3 bulanan atau 2 bulan lebih gitu baru akan ada jawaban. Nah, terus kalau dari wawancara biasanya paling maksimal sebulan. Tapi ada juga ada orang Libya itu. Jadi gini, teman-teman itu kadang-kadang juga ya ini juga tergantung dengan memang nasib kita atau tidak sih ya. Jadi ada teman saya Libya itu, dia setelah wawancara itu sudah tidak diterima. Di sini perkuliahan 1 minggu udah mulai. Tapi karena ada satu orang yang mengundurkan diri, ya, satu orang yang mengundurkan diri, yang yang diterima untuk beasiswa itu dia mengundurkan diri. Nah, teman saya Aiman ini dia sebenarnya diterima juga tapi dengan beasiswa 80%. Nah, tiba-tiba dia dibilang lagi, "Kamu mau nggak datang ke sini kalau seandainya beasiswanya full?" Nah, akhirnya dia mau, akhirnya dia seminggu udah kuliah di sini dia berangkat gitu. Nah, itu makanya kalau masalah hasil akhir itu setelah wawancara, kemungkinan kalau setelah sebulan nggak dihubungi, kemungkinan tidak lulus, misalnya nggak dapat surat LOA, berarti itu memang udah nggak lulus. Tapi kalau misalnya masih dapat LOA 80%, 75% beasiswanya, itu masih ada harapan lah, gitu. Itu aja, siapa tahu ada yang mundur nanti dia yang menempati gitu. Itu aja. Tapi kalau jarak waktunya biasanya nggak terlalu lama dari pengumuman wawancara itu, gitu aja. Sekitar bulan September lah berangkat itu, September awal atau Agustus akhir gitu. Baik, Ustaz, terima kasih. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi. Untuk terjemahan dokumen ini Arab Inggris bebas, Ustaz, ya? Atau bagaimana, Ustaz? Kalau terjemahan dokumen saya lebih prefer ke Inggris sebenarnya. Nah, teman-teman tuh kecuali kalau yang jurusan saya misalnya udah diterjemahkan bahasa Arab, udah nggak usah diterjemahin lagi, kamu menghabisi biaya gitu. Tapi kalau yang belum diterjemahkan ke Inggris nggak apa-apa. Baik, Ustaz. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, untuk yang sudah berkeluarga, apakah ada istilahnya mukafahah tambahan, Ustaz? Seperti mungkin di Saudi, seperti itu? Tidak. Di sini itu, ini informasinya ya, even saya juga sebenarnya terjebak di dalam. Saya tuh sebenarnya pas wawancara itu, profesor saya itu, ya beliau bilangnya gini, saya sudah ceritakan, kalau saya diizinkan bawa keluarga, saya datang. Tapi kalau tidak, saya tidak akan datang. Nah, profesor saya bilang, "Oh, it's okay. Of course, safe," kata dia itu.
kita akan beri kamu izin lah atau residensi untuk keluarga kamu juga. Nah, tapi pas fakta datang ke sini itu ngelihat situasional ya, karena pas itu juga sedang COVID, akhirnya saya nggak dapat housing yang untuk family gitu. Ya akhirnya saya nggak bisa bawa keluarga gitu. Nah, kalau misalnya ditanya ada stipend tambahan nggak? Tidak. Karena menurut saya yang sudah basic aja untuk berkeluarga itu udah cukup. Yang kamu butuhkan tuh cuman kamu dapat akomodasi pasti untuk family itu. Nah, tetapi lagi-lagi untuk di College of Islamic Studies itu kesempatannya sangat sedikit gitu. Even saya yang sudah dijanjikan itu karena mungkin dia tahu ya background saya sudah tidak terlalu muda gitu untuk orang yang daftar S2 karena memang juga sedang S3 juga. Tapi saya bilang, "Saya mau datang kalau saya bawa keluarga," gitu, diizinkan. Kata dia, "Oke, nggak apa-apa kamu 3 bulan dulu datang ke sini, nanti kita berikan hosting yang family." Kenyataannya saya nggak dapat hosting yang family di sini. Jadi, kalau ditanya ada tambahan tidak, tidak, stipend-nya tidak ada tambahan. Ada kemungkinan bahwa ada kalau akomodasinya memang tersedia, karena di sini banyak sekali apa namanya, kebanyakan, student internasional yang nggak punya rumah sendiri di sini dan nggak bisa kita sewa di luar. Karena kalau sewa di luar nanti, biayanya malah lebih mahal lagi gitu. Gitu aja. Baik Ustadz, kemudian mungkin ada sekitar 5 sampai 4 pertanyaan lagi Ustadz ya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan, anak saya kebetulan sekolah di Qatar di Mesaid Independent School, berencana melanjutkan S1 Computer Engineering. Oh Ya. ini bukan pertanyaan Ustadz, ini cuma doa dari orang tuanya. Iya. Kemudian ada yang bertanya lagi, apakah bisa dijelaskan Ustadz profil singkat dari konsentrasi pemikiran Islam kontemporer? Yang antum tahu? Nah, jadi Islamic Contemporary Studies ini yang pertama ya kalau di jurusan Fiqh and Society itu, kita itu nggak bakal disuruh misalnya kita mengaji, cuman belajar kitab, misalnya fikih Syafi'i atau fikih Hanafi atau fikih Hambali atau fikih, Ja'fari misalnya ya atau mazhab-mazhab yang lain. Nah, tetapi kita nanti kita lebih mempelajari misalnya beberapa permasalahan, tetapi memang di awalnya ya yang apa namanya, course-course yang di awal itu memang ada pondasi dulu gitu. Ada kayak pondasi itu mungkin untuk pendalaman begitu, itu pun sistemnya ada silabusnya sendiri dari dosennya. Nah, kalau yang Islamic Talk itu ya pemikiran-pemikiran saja kebanyakan gitu. Kayak misalnya nanti kita mengkaji pemikirannya John L. Esposito, misalnya kita mengkaji pemikirannya Arkun, kita mengkaji pemikiran misalnya tafsirnya Said Qutb dan lain sebagainya, itu jadi nyampur-nyampur kalau yang Islamic Talk gitu. Nah, tapi kalau yang Islamic Contemporary Studies, itu di tugas akhirnya pun jangan harap kayak kita nulis, tesis ini ya, jadi tesis panjang-panjang terus apa enggak, tapi kita apa permasalahan sosial yang baru yang perlu dilihat dari sudut pandang fikih kontemporer dan apa solusinya, dia lebih seperti itu sih. Jadi nggak apa namanya, makanya saya bilang lagi kalau misalnya yang masih berharap untuk, taksil ilmi itu bukan di sini tempatnya. Kalau taksil itu saya lebih rekomendasikan ke Azhar lah dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau di sini nggak, taksil ilmi itu tidak sudah bukan waktunya di sini tuh nggak bakal dapat gitu. Maksud Ustadz. Kemudian ada yang bertanya, ketika tes wawancara, kisaran pertanyaannya apa Ustadz? Wah, itu tidak unpredictable, nggak bisa dijawab. Karena antara satu orang dan orang lain itu berbeda. Itu bergantung kepada, CV yang dicantumkan dan proposal riset yang dicantumkan. Kalau nggak menyantumkan proposal riset, saya nggak tahu ya ditanya apa gitu. Pas saya cuma bisa jawab dari pengalaman saya ya. Saya ditanya itu tentang, misalnya, "Riset kamu ini kenapa penting?" Begitu. Terus, pas itu kan sebenarnya saya sudah tahu di Indonesia itu udah banyak ya kan yang mengkaji tentang, kalau bahasa Indonesianya cerai gugat, kalau bahasa kitanya hulu ya.
Kalau bahasa fikihnya hulu lah, kalau bahasa Indonesia itu cerai gugat, artinya tuntutan cerai tetapi yang datang dari, perempuan begitu. Nah, yang menarik itu pas saya baca itu, pas saya cek misalnya ke data yang ada, ternyata jumlah cerai gugat tuh lebih banyak daripada cerai tolak gitu. Nah, saya pengen tahu penyebabnya apa gitu. Saya pengen tahu penyebabnya apa, terus solusinya apa. Solusinya apa gitu, saya pengen tahu itu, terus saya paparkanlah pendekatan apa misalnya hulul syariah yang bisa diberikan dan lain sebagainya, ya nyambungnya di situ aja dan saya nggak lama itu diwawancara, cuman 5, 7 menit gitu. Sisanya ya udah ngobrol-ngobrol, habis itu cuman, ditanya, "Kesediaan kamu gimana nih? Kamu mau nggak datang ke sini?" Gitu. Cuman gitu doang saya ditanya, saya bilang, "Saya mau, tapi keluarga saya harus dibawa." Ya kata profesor, "Iya iya iya, tapi ternyata nggak bisa juga, itu aja sih. Oke, baik Ustadz. Dan juga mungkin ini ya Ustadz ya, ini ternyata masih banyak tambahan. Bagaimana Ustadz? Ada berapa tambahan lagi? Oke, Tanya. 7 menit lagi ya, sampai jam 10:10 di sini. Berarti di sana sampai jam 2:10 ya? Oke, baik Ustadz. Dan berikutnya untuk alumni SMA yang ingin belajar S1 itu Ustadz, rekomendasinya dari mana Ustadz disarankan? Di sini nggak ada S1 ya, kecuali computer science. Komputer ya Ustadz. Kalau yang computer science itu cukup dari gurunya dan kepala sekolahnya, tidak masalah. Tidak masalah ya, dari guru dan kepala sekolah. Iya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ini bertanya, saya baca untuk persyaratan ijazah di akun Qatar Scholarship memerlukan legalisir notaris disahkan oleh Kemenhumkam, Kemenlu, dan Embassy of Qatar. Pertanyaan saya, untuk beasiswa HBKU, apakah juga mensyaratkan hal tersebut seperti Qatar Iya Scholarship atau seperti apa? iya Karena saya iya. mendapatkan 2 jalur informasi di website berbeda. Bagaimana, Ustaz? Itu gimana ya, harus dilegalisir sama embassy memang, embassy Qatar. Dan Kalau notaris, ya itu, saya nggak tahu kalau notaris ya, saya tahu saya itu legalisirnya penerjemah tersumpah, Kemenkumham. Mungkin notaris itu Kemenkumham ya. Saya itu Kemenkumham dan Kemenlu gitu. Nah, kalau misalnya pengalaman saya dulu, jadi pas nerjemahin ke penerjemah tersumpah, bilang aja ke dia, sekalian legalisir sama Kemenkumham dan Kemenlu. Nanti kita bayar berapa? Nanti pas Embassy of Qatar-nya, kita yang ambil file yang udah diterjemahkan ke bahasa Arab atau bahasa Inggris dan udah di stempel Kemenham dan Kemenkumham dan Kemenlu, kita yang bawa sendiri ke Dubes Qatar, bilang aja di sana ingin legalisir untuk kebutuhan beasiswa Qatar. Udah, mereka akan lain. oke. Baik, Ustaz. Dan juga saya ingin mentakin, Ustaz, untuk perempuan tidak ada syarat mahram, Ustaz ya? Tidak ada. Oke. Ini Kemudian bukan kita di Saudi. buat Saudi ya. Ya, ini bukan Saudi. Kemudian ada yang bertanya juga, untuk tadris berbahasa Arab itu dosennya fusha atau amnya, Ustaz? Campur-campur. Mau campur ya? Tapi Oke, kemudian kita lihat. Nah, ini ada yang bertanya, PhD Islamic Finance itu 100% English atau bagaimana, Ustaz? Bahasa pengantarnya? 100% English. English. Oh, oke. Kita lihat pertanyaan lagi yang tidak ada belum dibahas. Oke. Oh, maaf Ustadz izin, berarti untuk transportasi juga itu dari kampus Ustadz ya? Transportasi keberangkatan seperti yang Ustadz sampaikan ya? Don't worry, be happy. Dan Semuanya. Oke, Toib. Nah ini sepertinya kita lihat pertanyaannya insya Allah sudah sudah mewakilkan teman-teman semua dan juga waktu sudah mendekati waktu akhir. Dan untuk berikutnya ini saat dan juga mungkin teman-teman perlu pertimbangkan juga, kami selaku panitia kami tidak pernah sama sekali meng-share nomor WhatsApp dari pembicara gitu, karena memang itu sangat sensitif, karena pengalaman kami ada yang nomornya kesebar tanpa sepengetahuan kami dan itu pembicaranya dihujani pertanyaan gitu kan, 1001 pertanyaan yang mana dalam beberapa kondisi itu kita lihat
mengganggu eh, mengganggu privasi dari orang tersebut gitu kan, sampai mengganggu privasi. Jadi memang kami sangat menjaga privasi dari pembicara kami. Dan untuk Ustaz Saiful sendiri nanti akan kita ini ya koordinasikan setelah webinar ini, apakah ada hal semacam itu yang perlu kita berikan, maksudnya jika ada yang bisa menghubungi antum, apakah bisa lewat email atau lewat Instagram atau bagaimana, nanti kita bisa diskusikan di akhir acara Eh, atau Seperti ini ya, bagaimana. saya Ya, kasih closing statement aja ya sebelum acaranya sudah selesai apa gini. Ustaz? Ini kadang-kadang kita itu orang Indonesia itu kebanyakan dari kita gitu ya. Saya nggak mau pukul rata juga, kebanyakan dari kita. Termasuk saya mungkin dulu ya, pas saya belum ada pengalaman apply scholarship. Kita itu malas membaca informasi dari sumber pertama kita dulu, pengennya langsung dapat dari misalnya yang sudah berhasil. Misalnya dia udah berhasil lulus, kemudian kita langsung hujani pertanyaan kepada dia. Nah, sebenarnya kebiasaan seperti itu harus teman-teman hilangkan. Karena kenapa? Terkadang informasi yang disampaikan oleh misalnya saya nih, zamannya saya itu berbeda dengan informasi terbaru misalnya ya. Ada informasi terbarunya. Nah, makanya even misalnya ada webinar seperti ini sebagai pencerahan awal sajalah. Nah, tetapi nanti pada faktanya misalnya ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi ulang, teman-teman kan bisa langsung dibuka ke website kampusnya dan requirement scholarship-nya. Nah, terus juga catatan gini, nah sistem pemberian beasiswa di sini itu biasanya kita dapat LOA dulu gitu. Setelah wawancara kita diterima dapat LOA, baru setelah itu nanti kita diberikan letter of sponsorship-nya gitu. Kita dapat sponsor dari QF atau tidak, seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya begini, saya tidak berkehalangan nih misalnya untuk teman-teman misalnya bertanya kepada saya secara langsung nomor WhatsApp saya gitu. Tapi ketika sudah dapat nomor saya misalnya terus bertanya, terus misalnya saya tidak bisa jawab secara detail, biasanya saya langsung ini ada video saya di YouTube ini misalnya pernah saya share. Itu teman-teman bisa melihatnya gitu. Nah, kalau misalnya sudah diberikan itu, nah teman-teman tinggal misalnya gini, tadi ada yang tanya, Ustadz ada contoh letter of motivation-nya enggak atau statement of purpose-nya enggak? Nah, dokumen-dokumen detail bentuknya itu seperti apa untuk meminta contoh itu. Nah, teman-teman sudah pernah saya sampaikan di YouTube-nya PPI Qatar. Nanti tinggal lihat aja ke YouTube-nya PPI Qatar itu bagaimana pembuatan statement of purpose-nya. Nah, nanti kalau hal-hal lainnya itu saya lebih rekomendasikan karena saya pribadi itu ketika daftar ke HBKU ini, 2 kali saya daftar itu saya selalu mengutamakan informasi dari website dan lihat kenyataan misalnya iya saya nanya misalnya saya bertanya kepada yang ada di Qatar ketika itu, pertanyaan saya cuma sekedar gini, "Kapan beasiswanya dibuka?" Saya dia jawab, "Oh, kayaknya sudah dibuka di bulan ini." Langsung saya ke website-nya langsung, begitu. Nah, itu tujuannya apa? Supaya teman-teman nanti, khawatirnya nanti teman-teman menyalahkan informasi dari satu pihak itu, dari saya atau dari yang lainnya, teman-teman yang udah kuliah di sini misalnya. Nah, makanya lebih prepare lagi nanti teman-teman langsung kembali ke website saja untuk mencari detailnya seperti itu ya. Detail informasinya. Terus kenapa itu penting? Karena terkadang ada informasi-informasi kecil yang penting dan itu diupdate. Kayak misalnya 2 tahun yang lalu itu masih ada jurusan yang bahasa Arab tuh banyak, kayak ada Quranic Studies, Quranic Contemporary Studies, kemudian juga ada jurusan apa lagi itu saya agak lupa gitu. Nah, itu masih ada yang berbahasa Arab. Nah, pas tahunan saya atau 2 tahun yang lalu itu udah ditutup, udah nggak ada lagi. Entah tahu bakal dibuka lagi atau tidak kan kita nggak tahu tuh informasi terbarunya. Makanya teman-teman itu langsung aja. Caranya begini, nih kalau misalnya buka website kampus, ya itu udah teman-teman buka websitenya terus langsung menuju kepada akademik gitu. Nanti kalau masalah pendaftaran langsung klik bagian admission. Biar dia ketahuan langsung tuh apa requirement admission-nya itu apa. Seperti itu step-nya. Jadi jangan langsung teman-teman cuman pengennya saya pengen tahu dong jawabannya ini, tanya aja lah, tanya aja, tanya-tanya langsung gitu. Itu jangan kayak gitu. Jadi itu juga membiasakan juga sih ya supaya ada keinginan sendiri untuk meriset gitu apa yang saya butuhkan. Itu aja sih sebenarnya. Ya makasih Mas. Bapak Ustadz, jadi memang sebelum benar-benar menjadi mahasiswa riset, ketika pendaftaran harus dibiasakan punya mental riset ke sumber asli riset ya.
Ya, betul. Dan memang apa yang disampaikan Ustadz ini persis dengan disampaikan oleh beberapa pembicara di kampus-kampus lain yang memang menasihati hal yang sama gitu. Kita harus rajin membaca ke sumber utama website, karena memang di situ juga kita bisa melihat apa yang kampus butuhkan. Karena kalau akun seperti ITAF atau Minhaj sekalipun, kita berposisi sebagai penerjemah yang mungkin ada 1-2 kalimat yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kampus. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Saiful Anwar atas waktunya. Barakallahu fiik Ustadz, semoga Allah berkahi waktu antum dan juga keluarga, dan semoga studi antum ya S2 sudah Maroko Ustadz. Jadi S2 di Qatar ini dan S3 di Maroko yang lagi ongoing Ustadz. Semoga selalu sukses dan dapat diberkahi dan juga sukses dunia akhirat Ustadz. Amin. Amin. Ya, insyaallah. Kami persilakan kepada Ustadz jika ingin ini ya live, tapi jangan live dulu Ustadz. Sepertinya kita ingin mengambil ini ya sedikit dokumentasi dengan teman-teman semua pada kesempatan siang kali ini. Baik teman-teman semua ikhwan dan akhwat, sekarang teman-teman yang ikhwan mungkin bisa membuka kameranya. Kita akan ini ya dokumentasi pada untuk peserta acara pada kesempatan siang kali ini. Baik, ya. Oke, sudah ya. Yang akhwat tidak perlu. Oke, baik. Kita dokumentasikan ya. 1, 2, 3 ya. Silakan kepada admin untuk mendokumentasikan acara kita. Baik, Ustadz jazakallah khairan atas waktunya. Jika Ustadz ingin live, kami persilakan. Barakallahu fikum Ustadz. Dan juga kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Minhati ya. Minhati ini akun yang kami share kepada teman-teman semua, kepada antum-antumnya. Ini kita sedikit spill ya, Minhati ini merupakan akun beasiswa Portal Timur Tengah, yang mana penulisnya ini sebenarnya beliau alumni UI gitu, alumni UI Bang Ardi, tetapi beliau sangat cinta dengan para penuntut ilmu, sampai-sampai beliau membuat satu website isinya itu full beasiswa penuntut ilmu syar'i di Timur Tengah dan Indonesia. Jadi yang buatnya ini Masya Allah, ini Polip UI ya, yang paham bahasa Arab tentunya, dan beliau ingin menjadi khodim atau pelayan bagi penuntut ilmu lain di Indonesia dengan cara membuat website Minhati. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Bang Ardi dari website Minhati atas usahanya. Dan kepada teman-teman semua, insya Allah akan kita upload video ini di YouTube ITAF. Nanti akan kami share linknya kepada teman-teman semua. Dan kami mendoakan kepada teman-teman semua, semoga teman-teman semua Allah berikan jodoh terbaiknya dalam melanjutkan studi S2, entah itu Qatar atau Maroko seperti Ustadz Saiful, atau kampus-kampus lainnya yang berada di Indonesia maupun Timur Tengah. Barakallahu fikum teman-teman semua, mari kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma hamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Semoga teman-teman selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan dalam kegiatan setiap hari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.